Selasa, hari ini Lampung 7 TV telah mengemas berita aktual pilihan redaksi. Berikut cuplikannya. Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Pelindung Tanah Air atau Pelita, Misran, angkat bicara soal pemberitaan di beberapa media online dan mainstream beberapa waktu lalu terkait ditahannya salah satu anggota LSM Pelita Sanwari oleh Polres Lampung Selatan. Selasa tanggal 11 Januari tahun 2022. Menurut Misran, apa yang ada dalam pemberitaan media massa tersebut tidak benar, karena tidak sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Lebih jauh Misran menerangkan tentang kejadian yang sebenarnya terjadi di lapangan pada saat itu. Kan ada pemberitaan terkait penangkapan anggota LSM kita. Menurut Pak Misran sendiri, pemberitaan yang ada di media massa itu memang sesuai fakta apa seperti apa Pak? Jadi pemberitaan yang terbit di beberapa media itu tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Karena fakta di lapangan itu jauh dari kenyataan yang disampaikan di media. Kenyataannya di lapangan itu pada tanggal 26 itu, ya, sebelum kejadian itu saya ditelepon oleh polisi namanya John dari Polsek Natal yang memang ada di depan. Dia telepon saya, Pak, ini ada orang-orang PJP banyak mau melakukan pemagaran. Terus saya jawab, Pak, Bapak polisi, Bapak harus berdiri di tengah. Jangan dilakukan pemagaran itu, jadi itu jalan membuka masyarakat, saya dengan tolong Pak, nah, oke Pak, menjelang berapa lama nanti itu, dia telepon lagi, Pak, kita melakukan pemagaran dan kebetulan sebelum lembaga sudah ada di lokasi. Tidak untuk menghalangi mereka buat pagar. Oke, sudah tunggu sebentar. Saya masih di rumah, 10 sampai 15 menit saya nyampe di lokasi. Saya nyampe di lokasi, tidak ada lagi yang buat pagar dan sebagainya, tidak ada. Bersih, tidak ada. Sekali tidak ada, dalam macam tidak ada. Dan orang pun yang dekat pagar pagar itu tidak ada. Mobil Pak Sanwari ada di dalam. Nah, mobil saya langsung masuk ke dalam, nggak ada berhenti, langsung masuk ke dalam, berarti kan tidak ada penghalang. Itulah kejadian pada hari. Dan kejadian waktu itu, karena di pasal yang disangkakan yang Pak Sanwari ini, pasal 351, ya, pasal 3555, sama 406. Di situ, ya, tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Karena kalau memang ada di lapangan itu berdarah-darah atau penganiayaan berat, luka dan sebagainya, itu ada polisi Pak, ada tentara. Kalau memang kejadian itu, kenapa tidak ditangkap pada waktu itu? Apa guna polisi, apa guna tentara? Ya, dan artinya tidak ada kejadian itu. Oke, kalau memang demikian, tapi tidak ada. Secara ini boleh ditanya dengan yang namanya polisi, namanya John, dan tentara Babinsa yang ada. Ada beberapa tentara. Sampai mereka pulang tidak ada kejadian yang hanya penganiayaan berat itu tidak ada. Ringan aja tidak ada. Tidak ada. Yang berdarah pun saya lihat, saya ada di situ, satu orang pun yang netes ke darah tidak ada. Itu kejadian. Jadi artinya berita yang disampaikan itu tidak benar. Dan saya lihat di sana ada bahasa kata itu yang LSM mengganggu. Kami tidak pernah mengganggu, ya, tidak pernah mengganggu perusahaan manapun, orang manapun, ya petani manapun, ya kami ganggu. Yang kami tempati ini, yang kami kelola dengan urusan tanah Pak Dullah Ahmad Almarhum. Surat-suratnya jelas lengkap. Surat kuasa ada dengan kami, maka kami urus dan kami kelola lagi. Dan kami kalau di PTP pernah tanya, kenapa ini suratnya? Kata PTP pernah, ya Pak ya, kata PTP ini pernah ganti rugi.
Saya tanya mana bukti ganti rugi? Katanya melalui panitia kendala pemusatan. Kami surati sampai detik ini nggak ada jawabannya. Apalagi kalau memang sudah ganti rugi, mana bukti ganti ruginya? Kami Pak orang LSM. Kalau memang kami salah, siap dihukum. Kami ini menjalankan koreksi. Kalau jangan tidak benar, jangan dipaksakan. Jangan dipaksakan. Saya mohon kepada Media yang ada di situ. pada waktu itu ada, waktu saya datang ada media. Tapi media itu saat kejadian, dia hampir pembarangan sama saya. Media itu, tapi tidak ada juga. Saya ada mail dan tidak ada. Tetapi saat pemakaran yang katanya ada pemakaran sebagai penunggu dengan mobil itu, dia sudah tidak ada. Belum ada di sana. Nah, dalam pemberitaan beberapa media akhir-akhir ini, apa ada konfirmasi dari pihak media itu sendiri ke pihak lembaga? Tidak ada. Dari semua media tidak pernah melakukan konfirmasi pada lembaga. Dan Senwari itu bukan bicara pribadi, dia orang lembaga. Semestinya para media itu konfirmasi dulu dengan lembaga, baru dia turunkan berita. Karena yang bicara itu bukan pribadi. Kalau tidak, jangan tulis lembaganya, Senwari. Yang ditulis ada lembaga LSM dan sebagainya. Jadi itu tidak benar kalau SM menyebut, karena itu bukan LSM kan. LSM tidak pernah melakukan itu. Dari pihak kepolisian sendiri tidak ada konfirmasi ke lembaga, pemanggilan pihak lembaga atau saksi dari pihak lembaga? Sudah. Jadi sudah pernah dipanggil kami, dan saya sendiri sudah pernah dipanggil. Sebelum terbit beritanya, ya, bahwa menunjukkan keterangan itu, kami jelaskan bahwa itu tidak terjadi, tidak pernah terjadi. Jadi kami berita, tiba-tiba hari Kamis kemarin, Senwari bersalin sebagai tersangka. Ditetapkan sebagai tersangka, hasil pemeriksaan langsung ditahan. Dan pertanyaan saya, kenapa ditahan? Apa dasar ditahan? Berapa ancamannya? Saya tahu sendiri bahwa apabila ancaman di bawah 5 tahun kan tidak pernah ditahan. Kenapa ditahan? Kalau itu berat, buktikan di lapangan. Di situ ada polisi, ada tentara. Tapi kalau itu seperti tentara tidak benar bertugas. Kalau memang ada kejadian tidak bertindak. Boleh tahu nggak Pak, jarak antara kejadian dengan anggota LSM Pelita ini ditangkap berapa hari? Cukup lama. Dari 26 Oktober ditangkap tanggal 5 Januari. Diambil, bukan ditangkap ya. Kami datang. Hasil dari pemeriksaan langsung dikurung. Kami datang tanggal 7 kami datang. Tanggal 7 itu langsung diperiksa, langsung ditahan. Itu penahanan itu berdasarkan laporan siapa? Berdasarkan laporan Perdina. Katanya yang jadi korban itu Sugiono. Sugiono itu saat itu segar bugar, tidak ada lecet sama sekali. Saya ada di depan. Boleh ditanya dengan aparat yang ada dan masa dia mau orang-orang yang ada di sini. Oke, sudah cukup. Sugiono itu sebagai apa Pak? Sugiono itu sebagai kepala Satpam di PPT. Ya. Di Ferdinand yang melaporkan ini sebenarnya Dia saya nggak ngerti, katanya sidung, saya nggak ngerti apa sidung Pak. Dia sebagai sidung. Pak Tukul asli masyarakat sini ya? Iya, asli saya. Nah, kemarin kan ada kami lihat di pemberitaan bahwa sempat ada penutupan jalan di sini. Ya. Nah, menurut Pak Tukul gimana kalau umpamanya jalan ini ditutup? Ya kalau saya jangan lah, karena ya untuk orang di jalan sawah gitu. Jadi semua enak gitu loh Pak. Gitu. Kalau menurut pengetahuan Pak Tukul jalan ini udah dibangun sejak kapan? Ya udah lama, selama ada ini, Selama ada. PTP ini. Nah, sebelum itu, sebelum ada penutupan kemarin, pernah nggak ada penutupan dulunya? Ya kalau dulunya ya nggak ada kan, karena warga minta untuk jalan Ngangon dulunya. Jadi kita minta sawah sini sama sawah sebelah ini minta jalan lah untuk jalan gitu, jadi dikasih.
Jadi penutupan itu baru kemarin. Iya, ya karena nggak boleh lewat ini karena mungkin dibuka ini mungkin. Pak Tukul tahu nggak ini jalannya sebenarnya jalan masyarakat atau jalan siapa ya? Ya kalau ini jalan masyarakat, yang ini. Ya kalau kita dulu kan numpang di sini Pak. Memang dulu udah ada kan ini jalan untuk sawit ini. Ya kita numpang karena punya sawah di sini untuk lewat gitu. Tapi kita sama-sama. Numpangnya ke siapa? Ya mak PPP. Kalau sawah ini Ya kalau sawah ini pribadi. punya milik warga sini, Pak. Ya pribadi. Kemarin waktu ada informasi penutupan itu di sebelah mana Pak? Ya di sini. Di jalan warga, bukan di jalan PTP. Enggak sini. Makanya ya orang-orang sini juga ya kok ditutup katanya kan. Tapi memang itu sempat dipagar, dipagar apa gimana? Pagar. Pakai apa? Ya pakai palet itu, papan itu. Mungkin ya memang nggak boleh lewat mungkin. Udah sempat dipasang. Udah Permanen atau dipegangin? pegangin. Berapa orang? Walah ya orang banyak. Pak Tukul sempat ngeliat ya? Siapa Ya, saya aja? sawahnya sini kan tahu. Waduh, berapa? Siapa aja tuh Pak? Ya nggak tahu juga kita nggak tahu ya namanya orang banyak berapa mobil itu kan. Apa benar ada kejadian ditabrak sama mobil? Kayaknya emang enggak lah kayaknya. Enggak, langsung Dorong kayaknya itu Dorong. karena ya mau disuruh lepas gitu. didorong mental. Iya. Mental semua. Ya lepas lah papannya. Lepas Ada yang papannya. luka nggak Pak? Ada yang luka. Enggak ada. Enggak ada. Ada yang luka. Enggak ada. Pak Tukul yakin ya nggak ada yang luka ya? Enggak ada. Bapak Tukul ada di saat kejadian? Ya saya di sawah sini, saya pasti sawah kok. Oh. Sawah saya kan ini. Ada yang berpakaian dinas nggak Pak? Polisi apa-apa. Ya. Ya banyak lah polisi. Terus siapa lagi Pak? Ya bangsa Brimob itu kayaknya ya Pak ya. Brimob. Ya mobilnya itu ada berapa ya? Dari tentara ada juga. Tentaranya mungkin ada itu. Babinsa mungkin Pak ya. Ya ada Pak Binsa. Dari pihak desa sendiri ada nggak Pak? Ada Pak Kepala Dusun. Oh, gitu. Kalau dusun mana itu? Kampung Baru apa? Ini. Kampung Baru Pak ya. Ya dia kan ya kalau bisa jangan ditutup gitu kan. Kepala dusun begitu. Ya untuk jalan sih masalahnya. Ya ini kita juga udah swadaya dulunya kan. Merintis gitu loh Pak. Dulunya kan memang nggak ada, memang kita minta yang sawah ini dikasih semeter, sini semeter. Dikasih siapa Pak? Ya yang punya sawah Yang punya sawah Punya Pak ya. sawah, ya, Pak, ya. dikasih. Makanya terus kata orangnya ya udah kalau mau untuk jalan dikasih langsung dipendasi. Makanya orang perempuan itu yang ngusungin batu nih Pak, yang gendongin itu. Warga kampung ya Pak? Ya? Iya, ya orang ngangon-ngangon dulu. Di lain pihak, Kanit Jatanras Polres Lampung Selatan Ibda Ali Humaini SH mewakili Kasat Reskrim Polres Lampung Selatan menyampaikan kepada awak media saat dimintai konfirmasi terkait penahanan Sanwari pada Rabu tanggal 12 Januari tahun 2022 di Mapolres Lampung Selatan mengatakan bahwa penahanan tersebut sudah sesuai prosedur dengan ditemukannya 2 alat bukti yang cukup dan sah. Adapun penyebab Sanwari ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan oleh Satreskrim Polres Lampung Selatan, menurut Ali Humaini, karena atas kejadian pada tanggal 26 Oktober tahun 2021 dan penyidik telah menemukan 3 alat bukti yang cukup dan sah sehingga ditingkatkan statusnya dari saksi menjadi tersangka. Adapun yang melaporkan Sanwari ke pihak kepolisian, menurut Ali Humaini adalah pihak PT PN 7 melalui penasehat hukumnya, Ferdi pada tanggal 26 Oktober tahun 2021. Saudara Sanwari ya. Nah, jadi saudara Sanwari ini di tanggal tanggal 6 Januari ya. Tanggal 6 Januari sampai dengan tanggal 25 Januari Polres Lampung Selatan melalui Satreskrim melakukan penahanan dengan status sebagai tersangka. Terkait dengan apa dia ditahan, terkait dengan peristiwa 335, 351, 406 yang terjadi pada tanggal 26 Oktober 2021 ya sekira jam 11 di area PTPN 7
Rejosari unit Pewah, Pak. Dari rangkaian penyidikan, penyidik telah menemukan 2 alat bukti sehingga status saudara Sanwari yang sebagai saksi kita tingkatkan status sebagai tersangka, dan mulai sejak tanggal 6 Januari sampai tanggal 20 Januari kita lakukan penahanan terhadap saudara Sanwari. Kejadian ini sendiri Modusnya bukan kejadian yang disangkakan 351 itu kejadiannya tanggal berapa? Kejadiannya tanggal 26 Oktober, Pak. 26 Oktober 2021 sekira jam 11. Pelaporannya? Pelaporannya juga tanggal hari itu juga. Tanggal 26 juga? Tanggal 26. Yang melapor siapa, Pak? Sekira jam 11. Yang melapor siapa ya? Yang melapor PTPN 7 melalui PH-nya saudara Ferdi ya, saudara Ferdi ya. Selaku? PH ya, PH daripada PTPN 7 ataupun yang mewakili di PTPN 7. Bukan Sidum, bukan ya? Sidum itu siapa? Sidum. Malah saya nggak tahu harus. Yang saya tahu Ferdi ya. Ferdinand Ferdinand ya. Kalau boleh tahu, kalau 2 alat bukti itu apa saja? Ya tentunya kami sudah melakukan pemeriksaan saksi-saksi, Pak, terutama saksi-saksi ya yang ada di TKP, tentunya dengan barang bukti berupa kendaraan dan alat bukti berupa surat ya, adanya visum ya, terus adanya video yang sinkron dengan pada saat kejadian. Saksi dari kedua belah pihak atau seperti apa, Dan? Yang jelas dari kedua belah pihak kami lakukan pemeriksaan secara seimbang, Pak. Artinya baik dari saksi pelapor maupun saksi daripada si terlapor ya, kita lakukan pemeriksaan. Sampai dengan kami yakin terhadap 184 terhadap peristiwa tersebut. Terhitung tanggal 6 Januari sampai tanggal 25 Januari ya, kita lakukan penahanan terhadap saudara Sanwari. Di mana sebelumnya kita sudah tetapkan dia sebagai tersangka. Ada yang lain? Sudah mendidik ke masyarakat setempat juga ya? Gimana, Pak? Sudah mendidik ke masyarakat setempat juga, minta saksi-saksi dari masyarakat setempat. Ya, kami tentunya penyidik melakukan pemeriksaan seputaran daripada TKP, Pak. Nah, kebetulan yang ada di TKP tersebut itu adalah ya dari terlapor sendiri, dalam hal ini Sanwari ya, ada di lokasi ya, dan saksi-saksi petugas-petugas dari PTPN 7 yang ada di lokasi yang merupakan notabene juga dia sebagai korban juga. Gitu. Yang rusak apa aja tuh, Pak, kalau boleh tahu? Jadi kita bukan pasal sangkaan kita itu adalah 335. Pasal 335 itu adalah pengancaman ya, di mana di tanggal 26 Oktober itu saudara Sanwari dari bukti yang kita lihat dan keterangan saksi dengan mengendarai kendaraan yang dia gunakan, dia mencoba masuk dan menerobos di mana di situ ada petugas PTPN yang sedang berjaga, sehingga akibat daripada tindakan dia menerobos itu mengakibatkan ditabraknya petugas PTPN yang ada di lokasi, sehingga akibat daripada 335 itu muncul 351, sehingga muncul di situ ada visum, Pak. Apakah petugas PTPN itu tetap berjaga di lokasi selalu? Iya, dia selalu berjaga di lokasi. Selalu berjaga di lokasi. Berapa orang yang berjaga di lokasi kira-kira? Di situ kalau untuk berapa orangnya ya, di situ ada beberapa, ada dari security
buktinya ada memang pihak dari pengamanan internalnya Pak. Nah, pengamanan internalnya yang pada saat di lokasi dia semua memberikan keterangan. Kalau berapa banyaknya di situ banyak Pak. Kalau dari video mungkin selalu 10 lebih Pak. Izin dan ini kan rentang waktu apa? Kejadian dengan penahanan itu hampir 3 bulan ya. Sementara informasi yang kami dapat bahwa pada saat kejadian itu ada petugas polisi yang dari Polsek Natar dan juga ada Babinsa. Kalaupun memang itu terjadi seperti itu, kenapa enggak langsung ditangkap waktu itu, diambil tindakan, ditahan? Jadi gini, anggota yang ada di situ ya, baik dari personil Polsek Natar ya, ataupun teman-teman dari TNI yang bertugas di situ Pak ya, itu tetap memberikan himbauan secara persuasif Pak. Persuasif dalam artian ketika ada pihak-pihak yang mencoba artinya berseteru ya dalam lokasi yang disengketakan, itu mengambil langkah-langkah hukum gitu ya, mengambil langkah-langkah hukum selalu dikedepankan cara-cara yang persuasif. Bukan berarti langkah-langkah yang non prosedural. Ketika ada pihak mencoba mengklaim, bukan berarti dibenarkan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum Pak, ataupun perbuatan-perbuatan yang melawan hukum. Sebagai contoh tadi yang saya sampaikan, sehingga muncul tindakan 335 pengancaman dan 351 penganiayaan gitu. Tetap disampaikan itu. Artinya walaupun kejadian itu posisinya dilihat dan terlihat oleh anggota, kan masih persuasif anggota seperti itu. Selebihnya tetap diserahkan kepada korban untuk langkah apa yang diambil gitu. Dan ternyata korban mengambil langkah hukum berupa membuat laporan polisi. Izin dan katanya ada korban dan ya. Ya. Berapa orang dan korbannya? Kalau untuk korban dari pihak PTPN, khususnya tugas yang berjaga itu ada petugas dari PTPN, ada beberapa, ada 2 atau 3 orang gitu Pak, yang menjadi korban. Yang menjadi korban akibat daripada tindakan dia masuk menerobos menggunakan mobil tersebut. Apakah betul dan pemberitaan di media yang mengatakan bahwa korbannya itu sampai berdarah-darah dan sampai lumpuh? Apakah betul seperti itu? Kalau masalah betul dan tidaknya ya Pak ya, karena mungkin media juga dalam hal menggali informasi tentu dia punya cara dan teknik tersendiri. Perkara membenarkan betul atau tidak, saya kira itu dikembalikan kepada bagaimana cara dia mendapat informasi. Tetapi kami penyidik tetap melihat daripada hasil visum yang dikeluarkan oleh rumah sakit Pak. Bisa dah. Tapi dari pihak kita, dari pihak Polres, sudah pernahkah melihat video yang beredar? Sudah, karena dasar dari video tersebutlah kita jadikan sebagai salah satu alat bukti untuk kita jadikan alat bukti yang sah untuk menemukan tersangka. Tadi itu bicara tentang lahan sengketa, apakah boleh lahan sengketa itu dijaga oleh satu pihak, sedangkan lahan itu sengketa dua belah pihak? Saya tidak akan keluar dari konteks penanganan yang saya tangani Pak. Saya tetap fokus ke 335 dan 351, dan saya kira itu ada ranah lain Pak untuk menjelaskan itu. Jadi sampai tanggal 25 Januari. Itu masih dalam tahap penyidikan ya? Iya, penyidikan. Kita sedang melakukan kelengkapan pemberkasan ya, untuk segera kita lakukan tahap 1 ya, kejaksaan. Tapi sudah tersangka ya? Sudah Pak, sudah kita tahan Pak. Izin dan satu lagi dan
dalam keterangan kemarin yang kita baca juga dari media yang beredar bahwa di situ terjadi pengerusakan, dan bisa diceritakan dengan kita pengerusakan seperti apa, dan sangkaan pasal terhadap Sanwari ini adalah 335, 351 dan 406. Terkait dengan 406-nya, karena di situ ada tindakan dia ya yang menabrakkan kendaraan, bukan cuma mengenai daripada si petugas yang jaga, tetapi juga merusak daripada pagar yang ada di lokasi itu, Pak. Itu objek daripada 406-nya. Di situ ada laporan satu buah bukti besi dodos. Itu terkait dengan pasal itu, apakah pelaku menggunakan alat itu? Enggak. Kalau untuk besi dodos kita kembali kepada yang yang kita sebutkan tadi, bahwasanya alat bukti yang kita dapat ya dalam proses kita melakukan penyidikan, yaitu ya adanya video, ya adanya visum, adanya kendaraan yang digunakan, ya sejauh ini alat bukti itu, Pak, dan keterangan saksi yang kita gunakan untuk menjerat tersangka. Dan satu buah besi dodos itu. Kalau memang itu nanti terkait dengan peristiwa yang ada di lokasi, tidak menutup Lampung kemungkinan 7 TV, terjadi Jeffrey dan Pinur dari Lampung Selatan melaporkan. Sampai jumpa kembali pemirsa Lampung 7 TV. Nantikan berita-berita terpercaya dan aktual kami lainnya.